Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. di Yusoke World Channel. Kebetulan pada malam ini saya kedatangan tamu, dua youtuber. Semoga silakan diperkenalkan dulu, Mas. Oke, saya Kang Ardi Dari Sobat Kang Ardi. Saya Papa Muda dari channel Papa Muda. agak dekat, Mas, mic-nya, Mas. Oh ya, Digeser gitu ya. sedikit aja ya. Oke, itu tadi teman-teman saya, nih youtuber semua ini, dan saya perlu belajar banyak ya dari ini. Ini youtuber pemula semua. YouTuber abal-abal. Ya, Youtuber ini. kita tuh sebenarnya prinsipnya bikin aja dulu. Oke, kita ngobrol santai aja, Mas. Oke, siap. Kalau mau diobrolin lainnya ya silakan. Nah, ini kebetulan ini kita dari channel yang temanya beda-beda ya. Ya. Kalau saya ada itu lebih banyak ke pendidikan, tapi enggak 100% pendidikan. Di channel saya kebetulan random, Mas. Dari Mas Kang Ardi channelnya Pendidikan juga, tapi pendidikan burung. Burung ya. Burung. burung sesungguhnya. Kalau Kalau dari channel saya itu lebih ke traveling, wisata dan cerita-cerita mistis. Wisata gini ya. misteri. Wisata misteri. Pak. Oke, karena ini kebetulan channel saya pendidikan, lebih banyaknya ke pendidikan, mungkin ya kita membahas seputar itulah. Tapi ya kalau ada yang mau dibahas lainnya, monggo bebas. Ya. Bas. Oke, gini Mas, ini kan kebetulan sampean juga udah punya putra ya, dan udah sekolah. Udah sekolah belum anaknya? Belum. Belum. Dari Saya udah. gini aja, saya global aja. Mungkin walaupun kita oke lah, kita nggak membahas anak sekolah dulu. Dengan adanya pandemi ini, Mas, gimana menurut jenengan? Amsyong. Misalnya Amsyongnya ya pertama karena dampak pandemi ini sekarang jadi beralih profesi dan lebih banyaknya kehilangan pekerjaan. Nah, makanya jadi YouTuber. coba Beralih profesi ini. nyoba hal baru. Kalau dari Kang Ade gimana, Mas? Dengan adanya pandemi seperti ini yang benar-benar menyusahkan orang ini. Kalau adanya pandemi ini sebenarnya ngenes Pak Yus. Ngenes. Mungkin kebetulan saya belum punya anak yang sekolah ya. Tapi di lingkungan saya itu sering saya menjumpai keluarga yang kurang mampu, itu ngenes, Mas. Jadi kalau biasanya itu pengeluaran mungkin satu hari satu rumah itu cukup 50.000, belanja 50.000, uang saku anak itu mungkin 5.000 10.000. Nah sekarang meskipun nggak ke sekolah, Mas Yus, tapi pengeluaran orang tua itu bisa dibilang 2 kali lipat. Nah Karena kalau seandainya itu buruh tani, ya, nah itu buruh tani kan mungkin penghasilan buruh sekarang berapa, Mas Yus? 90.000, 100.000, nggak sampai 100.000. nggak sampai 100.000. Nah bisa dibilang 100.000 gitu, Mas Yus ya. 100.000. Nah untuk pengeluaran makan biaya sehari-hari katakanlah 50.000. Nah untuk kuota, Internet. nah, belum lagi HP, dan HP pun belum tentu bisa beli cash loh, Mas Yus. Iya, berat itu kalau Berat. Nah itu ada yang belinya itu kredit. Dan asal Mas Yus tahu sebagai guru ya, itu kalau kredit biasanya kalau HP harganya 2 juta itu bisa sampai 4 juta loh. Iya, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah itu kalau seandainya dicicil dalam nggak sampai setahun, kalau untuk HP biasanya 6 bulan, Mas 6 Yus. bulan. Kalau seandainya jadinya 4 juta dibagi 6 bulan, itu pengeluaran sudah berapa? Nah itu istilahnya lek pomo wong cilik saiki wis ketekek, istilahnya wis mulai pekerjaan susah, pengeluaran besar. Terus keadaan juga seperti ini, kalau sakit mau ke rumah sakit juga takut. Ya. Nah ini bisa dibilang situasi seperti ini mencekam, sangat mencekam. Kalau dulu perang ya, zamannya perang kan bisa ketahuan ya. Kalau sekarang ini istilahnya perang melawan diri sendiri. Nah itu lebih berat itu, Mas. Itu ya dampaknya. Dampaknya. Terus dari Papa Muda yang udah punya anak sekolah, gimana Mas pengalamannya sekolah daring? Pengalamannya semenjak saya habis selesai pekerjaan ya di rumah kurang lebih
hampir 1 tahun lah ini. Hampir 1 tahun. Ya, pokoknya semenjak mulai dari pandemi ini sampai sekarang lah. Tadinya kan anak juga sama mbahnya, sekarang kan juga sama aku toh. Ya lumayan semenjak nggak sekolah ini, pelajaran daring di rumah, aduh susah ngaturnya. Akhirnya gini ya, Pusing ini. sebenarnya sebagai orang tua akhirnya merasakan apa yang dirasakan guru selama ini ya. Betul. Selama ini kan dari orang tua itu taunya anak sekolah yaitu menjadi tanggung jawab guru. Nah, sekarang guru itu di sekolah ngajar kan nggak cuma satu anak, bisa dari 10 sampai 20 dan selanjutnya. Nah ini mungkin saya juga sering dengar ya, ada orang tua sambat gini ngajar anak ini. Mungkin ini sebenarnya kalau kita mengambil positifnya, kita atau orang tua itu sebenarnya akhirnya tahu Mendidik anak itu mendidik anak itu susah. Ya. Jadi selama ini kita dengar ada guru di laporan polisi gara-gara gini. Sebenarnya kan guru melakukan suatu tindakan kan nggak ngawur, pasti kita ada tujuannya. Tapi karena memang persepsi yang salah, mungkin oknum bisa dikatakan oknum itu. Oknum yang mempunyai persepsi salah, akhirnya guru yang menjadi itu pihak paling disalahkan. Mungkin dari keadaan seperti ini akhirnya ya mungkin mereka bisa sadar ya, sebagai orang tua bahwa memang sulit mendidik anak itu. Susah pokoknya mendidik anak itu. Terus gimana Mas pengalamannya dengan mendidik anak sendiri, yang maksudnya memang udah tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak ya, tapi dalam keadaan pandemi ini otomatis kan mendidiknya itu mempunyai tambahan yang tadinya hanya untuk kehidupan sehari-hari, akhirnya ke pendidikan. Gimana pengalamannya? Kendalanya kita kalau anak belajar di rumah itu susah diatur, dia nggak mau belajar sendiri. Kita arahin juga nggak mau, dia mau. Itu susahnya, dia lebih banyak ngeyel, nggak mau belajar. Lek masalahnya lu kayak kocone wong tuane. Nah itu berapa persen? Nah ini teman-teman, Kocone. Jadi jangan menyalahin anak ya. Kalau di sini saya sangat nggak setuju sekali kalau orang tua itu menyalahkan anaknya. Diajari susah, diajari Indonesia. Sebenarnya kan anak itu kan ibarat kertas putih ya Mas Yus ya. Kalau sampai susah dikasih tahu, seharusnya nggak usah dimarahi. Seharusnya. Tapi bagaimana sih bijaksananya orang tua? Kalau sampai anak berani sama orang tua, istilahnya diajari, iki mocone apa? A, iki B, iki A, diwaca sikil. Lah ngono kan jauh, nggak usah nesu. Itu istilahnya memang beratnya mengajari anak itu seperti itu. Ibaratnya kertas putih, kalau kita nyoret salah distipu lagi, nyoret salah distipu lagi, lama-lama bolong toh. Nah itu mending daripada stipu mungkin ada solusi lain, dicoret atau di apa, itu masih banyak solusi menangani anak itu Jas. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi jangan salahkan anakmu Jas, kasihan. Nah, bukan susah anak itu, bukan susah. Nah, disinilah perbedaan kita mengajari anak antara guru dengan orang tua itu sendiri. Sekarang gini makanya, untuk guru itu kan ketika dia kuliah atau sekolah mengambil jurusan guru, memang ada kelas psikologi, gimana caranya menangani anak. Anak seperti ini penanganannya gimana? Saya juga ini penangis gimana? Setidaknya sedikit juga pernah sekolah lah di bidang keguruan itu, walaupun tidak selesai ya. Akhirnya pindah jurusan yang lain ini. Ada kelasnya psikologi. Ya, betul, memang ada. Dan yang saya perhatikan selama ini ada suatu kesalahan mendasar dari, mungkin nggak semua ya, dari orang tua ya, mungkin ada yang sadar, ada yang tidak. Contohnya gini, kadang anak itu dipaksakan untuk bisa tapi belum pada saatnya. Nah betul, contohnya itu paling nggak setuju. Contohnya gini, anak masih usia 4 tahun, tapi kadang orang tua itu melihat orang tua lain dengan mempunyai anak, misalnya anak sama-sama umur 4 tahun usia TK, dia bisa baca. Sedangkan anak si A ini belum bisa. Kadang orang tua itu kan pasti pengen anaknya seperti itu. Nah, kadang kesalahannya tuh di situ. Kadang-kadang kan anak itu harusnya belajarnya membaca itu antara ibu
Nah, belum ada mati-matian kayak belum. makan itu kan belum seharusnya, tapi Belum. udah dipaksa buat belajar yang seperti Kadang memang itu. kesalahannya yang saya Kesalahannya. perhatikan seperti itu. Jadi anak itu dipaksa padahal itu belum waktunya. Untuk anak usia dini, misalnya 4 tahun usia TK lah, biarkan dia itu belajar dengan kemampuannya pada saat itu. Toh dipaksakan juga nggak bisa, Nggak bisa, sulit. Kayak kalaupun bisa, akhirnya anak tertekan, stres, akhirnya nggak mau sekolah. Seperti contoh-contoh seperti itu banyak sebenarnya. Kadang orang tua itu hanya karena melihat anak orang lain bisa, anaknya belum bisa, akhirnya dipaksakan. Banyak Biasanya kejadian seperti itu. orang tua itu kan ngejar gengsi ya, Jesse? Ya, betul. Ngejar gengsi. Nah, akhirnya ya tumbale Anak. anak. Nah, padahal anak digawe susah loh. Aja di Pulau Sorom sak nih. Dan dalam ini pengen ngopen ini sing angel. dan keadaan seperti inilah akhirnya mungkin ini menjadi pemicu untuk orang tua ya, bahwa guru itu kadang memberi punishment ke anak itu pasti ada tujuannya, nggak mungkin ngawur. Nah, guru gini Mas, ngapain. ini pertanyaan dari saya, simple ini. Mungkin para orang tua biar bisa ngerti lah usia anak untuk pembelajaran itu kan pasti ada jenjangnya. Iya. Nah, misalnya, oh ini waktunya anak ini umur sekian ini waktunya memang bermain. Ya, Anak ini usia sekian ini pembelajarannya harus seperti ini. Katakanlah usia 5 tahun itu cukup untuk bisa membaca. Belum waktunya berhitung. Belum waktunya istilah apa ngangen-ngangen. Mungkin waktunya mewarnai tok. ya. Nah, itu menurut sebagai guru ya, menurut sampean niku sing paling tepat gimana? Biar orang tua yang belum terlalu ngerti cara mendidik anak itu biar paham dan nggak salah sasaran. Jadi anaknya bisa tepat pembelajarannya, meskipun itu bisa dibilang telat, tapi mereka nggak ngerasa tersiksa dan akhirnya goalnya itu lebih bagus. Kalau kita membahas hal seperti itu ya, pendidikan berdasarkan usia, itu sebenarnya memang ada step-stepnya ya. Nah, betul, aku ngerti. Ada stepnya. Misalkan anak usia TK, sekolah TK kan dia bermain kecenderungannya. Tapi ini ada tapinya. Kadang kita itu terbentur dengan kurikulum. Berarti kembali lagi ke pemerintah Mas ya. Betul. Ya, Nah, kita nggak menyalahkan 100% pemerintah. Cuma tuntutannya seperti itu. Sekarang contohnya gini. Anak kelas 1 saja. Anak kelas 1 itu apalagi dengan kurikulum saat ini. Dulu waktu kita kelas 1 belajar apa? Baca. A, B, betul. C, D. Satu, Sekarang dua, langsung tiga. bacaan. Tapi kalau sekarang kan A B C, mungkin anakku kan udah sekolah TK ini. TK itu udah pelajarannya udah berhitung, Nah, membaca, gini, dan itu pelajaranku dulu yang udah kelas 1 SD loh. untuk TK kurikulumnya menurut saya untuk saat ini sudah tepat. Kurikulum bermain sebenarnya. Iya. Cuma Mewarnai segala macam. guru itu kadang serba salah. Dia ingin menerapkan kurikulum yang pas sesuai umur siswa. Tapi kadang ada orang tua tuh yang itu tadi loh, ingin memaksakan kemampuan anak yang belum pengen pada anaknya saatnya. menonjol mungkin ya. Akhirnya ya itu dipaksakan. Sebenarnya kalau untuk TK menurut saya kurikulumnya sudah tepat. Tapi untuk yang SD, kebetulan saya di Kecimung di SD itu memang dibandingkan dengan waktu kita dulu itu memang berat kurikulumnya. Kita dituntut untuk pelajaran harus cepat. Kita dikasih waktu sekian harus ujian. Padahal kalau menurut saya itu waktu itu kurang. Apalagi dengan kurikulum baru atau kurikulum 13 sekarang ini itu memang nggak hanya siswa yang kesulitan, guru itu pun banyak kesulitan. Apalagi mungkin untuk sekolahan yang sarana prasaranya lengkap itu nggak jadi masalah. Tapi yang sarprasnya masih kurang memadai itu memang agak sulit untuk menerapkan seperti itu. Jadi kalau ditanyakan seharusnya gimana, ya itu tadi, ya kita lihat siswanya seperti apa, kemampuannya itu seberapa, kemampuan siswa itu, ya kita akhirnya mengikuti itu. Walaupun kadang kita juga memaksakan suatu ilmu siswa dengan umur segini harus mampu begini. Karena apa? Karena kita juga dituntut kurikulum. Kalau kita nggak ngikuti kurikulum ya ketinggalan. Walaupun kadang kita ngikut kurikulum, anak yang ketinggalan. Itu loh, seperti itu, kadang sulitnya seperti itu.
Jadi ya pinter-pinternya kita dan pinternya kita sebagai guru untuk mengajarkan dan orang tua untuk memahami. Lek, Jadi gini gitu. Mas Yus, apa nggak ada terobosan ya? Saya kan sering ngelihat YouTube ya, YouTube, Instagram, Facebook. Nah itu ada orang tua itu mengajari anaknya itu istilah keras sampai dijeguk-jeguk nih. Oh, yang kemarin Nah, itu. sampai dijeguk-jeguk nih, sampai digoblok-goblok nih. Itu padahal anaknya sendiri kan didiknya sampai seperti itu. Apa nggak ada istilah dari sekolahan itu mungkin ya? Kan ada HP ya, mungkin ada grup wali murid ya. Nah, apa nggak ada ini istilahnya pengarahan pembelajaran orang tua terhadap anak? Jadi kalau menurut saya dibentak guru sama dibentak orang tua itu sakitan dibentak orang tua loh. Betul. Iya. Kalau masalah itu sebenarnya dari sekolah itu udah sering kok ngasih pengarahan waktu misalkan ada undangan wali murid, pengarahan itu. Tapi masalahnya SDM. SDM Kita terbentur SDM, tidak semua orang tua itu sama. sama. Cara Iya. berpikir pasti beda-beda, cara dia mendidik anak, cara dia memahami anak itu kan pasti beda-beda. Jadi ya kita mengarahkan ya sesuai baiknya gimana, tapi pelaksananya di rumah itu kan orang tua yang Orang tahu. tua. Guru ya hanya sebatas di sekolah. Kita ya tetap ingin yang terbaik untuk siswa, tapi kan terbatas waktunya, cuma jam 7 sampai jam 12, jam 1. Selebihnya di rumah dengan orang tua, dan orang tua itu karakternya kan macam-macam, pendidikannya juga nggak sama. Dari situ akhirnya kita tahu, oh caranya ini seperti ini, Nah. orang tua ini seperti ini. Ya akhirnya terjadi seperti itu. Ya kalau dari sekolah sih tetap inginnya yang terbaik, seperti itu. Berarti anu ya, istilah apa ya, wong tua malah jadi bullying gawe anak. Iya. Kalau menurut saya di waktu daring ini, Ya, kalau saya terutama daring. melihat medsos itu kan seolah-olah tugas dari sekolah itu tugas untuk orang tua. Betul. Nah, akhirnya anaknya jadi pelampiasan. Nah, itu loh. Sebenarnya ya gini, bisa di kesimpulannya orang tua itu lebih kejam daripada. Nah, bener. Padahal ini mungkin pesan ya untuk Mas Yus Oke, sahabat Mas Yus Oke ya. Ya. Ya saya harap selaku mas-mas atau mbak-mbak sebagai orang tua, janganlah keras sama anak, karena itu apa ya, nyentok. Itu sama kayak dibully. Kalau dibully temen itu masih bisa lupa, tapi kalau dibully sama orang tua itu biasanya susah lupa. Meskipun orang tua itu berperan besar untuk anak, tapi anak itu jangget. Nah itu bully, kalau menurut bukan menurut saya ya, saya ngelihat psikologi itu bully yang paling besar itu sebenarnya bukan berasal dari orang lain, tapi berasal dari orang tua sendiri. Nah itu nanti yang memunculkan enten aku gede. Nah pernah, nah ini sedikit cerita Isabella Anak Guzman bisa kayak kemarin. gitu loh. Iya. Isabella Guzman kemarin kan sampai membunuh ibunya sampai 113 tusukan. Nah itu. Dan itu efek dari apa? Itu saya yakin, kayak kalau saya melihat dari beritanya, itu bukan murni kesalahan si anak itu, tapi karena dendamnya si anak mulai dari kecil. Ternyata pendidikannya, cara mendidiknya keras, sering dibentak, akhirnya timbul kekecewaan yang sudah berlarut-larut lama. Akhirnya si anak psikologisnya nggak kuat, meledak, ibunya dibunuh. Nah itu mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia. Jadi gini, untuk masalah orang tua dengan anak ya, kalau menurut saya kita melihat di medsos selama ini ya, yang kita tahu itu sebenarnya kita kadang saya pikirnya gini, kita nggak bisa nyalahkan 100% orang tua untuk menjadi seperti itu. Karena apa? Pasti orang tua seperti itu ada beberapa kemungkinan. Pertama mungkin memang karakternya seperti itu. Keadaan yang memaksakan. Kedua, dalam keadaan seperti ini banyak orang tua frustasi. Udah ngurusi anak, mendidik anak, ngajari anak, terus terutama ekonomi. Nah itu akhirnya ya memang kebanyakan terjadi seperti itu. Akhirnya apa ya? Ya kebijaksanaan, bisa ya sebagai orang tua harus bijaksana. Harusnya seperti itu. Teknisnya itu seperti itu. Cuma kadang kita membuat kebijakan prakteknya itu loh. Apalagi keadaan pandemi seperti ini, apa-apa serba sulit. Akhirnya
banyak orang frustasi dengan keadaan seperti ini gitu loh. Tadinya planningnya A berubah jadi C. Betul. Jadi kadang ya orang tua salah itu ya mungkin ya memang salah, tapi ya karena keadaan seperti ini akhirnya kalau menjadikan seperti itu. Menurut saya gini, mungkin kalau sampai terjadi seperti itu ya, seorang tua itu kan memang berat pasti, memang berat. pasti berat. Tapi kalau seandainya orang tua tahu, istilahnya tahu efeknya bagaimana sih ke anak kalau sampai saya membentak anak, nah itu kan kalau tahu saya yakin nggak mungkin dia sampai membentak anak. Nah, itu. Tapi rata-rata kan nggak ada pengajaran seperti itu, kan nggak ada tuh sampai sekarang ini di Indonesia kurikulum orang tua bagaimana mengajari anaknya belum ada. Nah, ini kalau ada cocok ini. Sebenarnya untuk kurikulum 2013 itu ada, yaitu anak kerjasama dengan orang tua untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu sebenarnya cocok itu. Itu sebenarnya ada, cuma yang saya perhatikan itu nggak jalan. Karena apa? Mindsetnya orang tua selama ini, ketika anak sekolah yaitu tanggung jawabnya guru. Nah, Mindsetnya seperti itu. Kalau dia sekolah udah serahin. Iya. Nah, ketika keadaan seperti ini akhirnya orang tua dipaksa untuk menjadi guru, kaget. Dan tidak semua itu SDM-nya sama. Ada yang tinggi, ada yang ya mohon maaf rendah. Itu kan akhirnya cara penanganannya juga beda gitu loh. Seperti itu kejadiannya, kebanyakan seperti itu. Akhirnya kayak di medsos, aku saiki wong tuane sing sekolah anaknya enggak nyapa-nyapa gini. Itu ya efeknya memang seperti itu keadaannya. Karena dengan SDM yang beda-beda akhirnya terjadilah seperti itu. Mungkin itu tidak semua. Ada yang bijak menyikapi. Dan akhirnya dia karena dia memang care ke pendidikan anaknya, dia rela meluangkan waktu untuk anaknya. Tapi itu tadi kita terbentur di SDM. Tidak semua mempunyai pemikiran yang sama dengan hal seperti itu. Jadinya seperti itu. Kayak ada yang mau bahas apa lagi nih kira-kira? Mungkin kita sekitar kira-kira lah seharian aja. Saya seru banget nih kalau masalah pendidikan anak, soalnya kan pendidikan anak itu sebenarnya kalau kita mau bahas banyak sekali masalah pendidikan itu. Tapi mungkin ya kita tahunya yang viral. Padahal kalau kita mendalami lagi contohnya di sekolah banyak sekali. Dan itu memang yang salahnya yang muncul yang viral itu dari sisi negatifnya. Pasti sisi negatif. Seperti itu akhirnya tetap sekolah, tetap guru yang menjadi kambing hitam. Ya nggak semua seperti itu sih, banyak yang bagus, tapi ya kadang yang muncul itu yang viral itu yang negatif. Akhirnya ya gitu, kadang tuh orang. Tapi Indonesia itu nggak negatif nggak viral mas. Betul, orang yang viral yang negatif sekarang. Tapi positif nggak mungkin viral mas. Itulah kecenderungannya orang Indonesia seperti itu. Dia senang dengan halal viral tapi unfaedah, bener unfaedah. Karena gini, kalau saya itu wajar ya, karena di kehidupan di kita di Indonesia itu beban hidup itu sangat berat. Jadi kadang orang itu dibanding memilih luar hal yang jauh ringan-ringan aja untuk, karena dia hidup sudah berat. Akhirnya dia ingin mencari hiburan yang entahlah itu mau negatif atau mau positif ya bodo amat lah. Yang penting bisa melupakan sekejap. Soalnya Indonesia itu dibilang masyarakat itu luar biasa mas. Iya. Soalnya Indonesia itu sebenarnya tanpa pemerintahan bisa jalan. Bisa. Kenapa? Orang Indonesia itu mencari makan sendiri, mencari pekerjaan sendiri, hidup sendiri. Kalau di luar negeri coba ada tunjangan, nggak kerja ditunjang, dikasih pekerjaan. Kalau di Indonesia ki wis luar biasa wisan. Luar biasa ngeyel. Wis luar biasa. Indonesia ki urip dhewe tanpa pemerintahan wis mlaku, soalnya iso golek duit dhewe wisan. Karena emang yang sudah seperti itu. Katanya contohnya saat ini bantuan aja nggak merata. Seperti itu. Kadang ada bantuan gini-gini cuma retorika. Terus kesalahan yang mendasar seperti saat ini bantuan salah sasaran. Itu kan juga bisa buat orang frustasi. Bener. Kayak sing penggaweane tetep ngene bayaran tetep ternyata masuk database oleh bantuan, sedangkan yang plus minus sama sekali malah enggak. Itu kan suatu masalah tersendiri. Ini Mas Yus, sampean kan pasti pernah berkecimpung di dunia perbantuan ya. Mungkin enek ya wong omahe apik oleh bantuan. Ada. Banyak. Tapi belum tentu wong omahe apik mampu loh Mas Yus. Ya gini, terkadang wong omahe apik pas kebetulan dia nggak bekerja,
dia nggak ada pemasukan, tapi omai elek tapi pas iku ono pemasukan. Soalnya roda itu berputar tuh Mas Yus. Betul. Nah terkadang kan lek aku sing ndelok sing saiki ya, kan ono sing sampai diplang-plang. Ya. Nah kebetulan aku tahu sendiri itu memang keadaan kondisinya orangnya minus, tapi memang rumahnya bagus, warisan Mas Yus, warisan dari bapak ibunya. Dan dia buruh tani pun kadang enak kadang enggak, dan dia dapat malah dicaci maki karena sebelah. Kalau menurut saya orang desa wis bener, tapi terkadang malah disalahkan. Nah itu karena kondisinya dia secara penampakan itu bagus. Ya, Mas itu kita kembali ke mindset ya, mindsetnya orang masing-masing. Sekarang ya memang ada roda itu berputar yang tadinya di bawah sekarang di atas. Dan itu nggak nampak sebenarnya, tapi itu tadi mindset kita itu orang miskin dan orang kaya ya, dalam tanda kutip itu kita hanya melihat dari luarnya. Nah, dia rumahnya bagus tapi nggak kerja, itu ada. Cuma yang jadi masalah itu ketika terjadi pendataan di statistiknya itu. Itu sebenarnya untuk seperti saya saat ini ya, kebetulan saya RT di sini, itu saya juga sebenarnya repot. Jujur repot saya di sini. Di satu sisi ada orang yang nge-push saya untuk bantuan, tapi kan saya nggak punya wewenang untuk si A, si B dapat bantuan. Kita hanya mengajukan seperti itu. Itu di lingkungan rumah. Sekarang di lingkungan sekolah. Di sekolah itu ada yang namanya PIP, Program Indonesia Pintar. Itu yang pasti mendapatkan itu dia yang punya kartu PKH, Program Keluarga Harapan. Sekolah itu tidak berhak menentukan dia dapat atau tidak, tapi hanya menginput data yang berhak mendapat. Data itu dari mana? Data itu dari desa. Kadang kebetulan saya juga yang ngurusi masalah itu. Ketika PIP itu cair, saya itu pasti beban. Karena apa? Si ini kok dapat, si ini enggak. Padahal dia mampu, dia enggak. Yang enggak mampu enggak dapat, yang mampu dapat. Itu masalahnya. Sebenarnya itu bukan wewenang sekolah. Sekolah itu hanya memasukkan data, jadi dia hanya sebagai perantara sekolah itu. Tapi namanya kita kembali ke mindset itu tadi. Yang nggak tahu alurnya seperti apa, ya dia hanya nuntut. Sebenarnya benar, nuntut haknya. Benar. Tapi jalurnya itu yang kadang nggak dimengerti. Akhirnya seperti itu. Nah itu kalau waktu PIP cair, waktu pengambilan PIP pasti dapat serangan rame dari yang nggak dapat. Ya penjelasan saya hanya seperti itu. Untungnya itu serangan Fajar. Kita hanya saya sebagai perantara gitu loh. Tapi ya banyak yang nggak mau tahu. Iki ngulai ki sing ngedokne ya sing nontonnya sekolah bukan sekolahan kan. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang lihat ini ya. Nah, program PIP itu sekolah hanya sebagai perantara untuk menyalurkan, bukan yang menentukan untuk mendapatkan. Nah, seperti itu. Jadi ini penting banget ini. Mungkin bisa diulang Mas Yus, lebih ditekankan lagi Mas Yus. Jadi biar nggak ada protes nanti ke depannya. Mudah-mudahan tetangga-tetangga sebelah, mungkin ini wilayah Desa Pager Gunung ini mudah-mudahan nonton semua. Jadi biar ngerti dan nggak protes lagi Mas Yus. Ya, jadi gini, untuk masalah bantuan, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, kita dari pejabat pemerintah yang terkecil, kita hanya punya hak atau wewenang untuk mengajukan. Tapi yang menentukan siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat itu tetap pejabat di atas kita. Karena kita hanya diberi data, ngisi data, kita mengusulkan, tapi kita tidak berhak menentukan siapa yang dapat atau tidak. Keputusannya ada di atasnya. Tetap di atas kita. Akhirnya di bawah nanti ketika ada bantuan cair, ya sebenarnya kembali ke kita lagi, kita yang kena bully. Itu nggak hanya di lingkungan awanget RT atau desa, itu di sekolah seperti itu sama saja. Karena apa sih, itu semua berhubungan dengan perut. Nah, kalau dengan perut itu susah, kita bisa cakar-cakaran sama teman gara-gara urusan perut seperti itu. Padahal belum tentu perut. Biasanya mengharapkan bantuan gituku lambi. Dan ada satu lagi gini, saya yang sebenarnya ini cuma pemikiran saya keluarkan di sini. Di kita itu kadang ada orang yang tidak miskin, tapi berjiwa miskin.
seperti itu. Iki ayo kena merawe, ayo angel we, ayo. Angel gitu. Dia Jiwanya sebenarnya miskin. mampu, orang mampu tapi jiwanya miskin. Iya, mau berapapun dia punya ya tetap kurang gitu loh. Sangel. Memang itu wajib dikasih Mas, dikasih bantuan itu. Bantuan psikologis. Bantuan psikologi. Kadang kita sebenarnya orang tuh sebenarnya nggak miskin ya, kerjaan ada, tapi yang susah itu yang kalau jiwa miskin terus berat ngadepi itu, karena berapapun apapun pasti kurang. Gitu wajar sih, tapi ini global Indonesia. Tapi ya mungkin dengan keadaan sebenarnya ya tolonglah dirubah mindset seperti itu. Ya mungkin masih banyak orang yang di bawah Anda yang mampu, di bawah Anda yang kurang mampu itu ya tolonglah sadar hal seperti itu. Biar hidup ini tetap jalan lah. Contohnya kayak aku Mas ya, ini konten telu aku lambir ganti ya. Gampang. Aku udah ada kaos polos jane. Kebetulan belum sempet nyablon. Nanti kalau ditunggu sablonannya dari Mas Yus, oke? Nah, itu. Nanti kalau sudah jadi collab lagi. Bahas yang lain lagi. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Mas? Yes. Kayak sih orang puas iki, Mas. Ya mungkin nggak hanya masalah pendidikan, ya mungkin hal umum aja, nggak, kita nggak perlu harus pendidikan itu penting, tapi dalam hidup kan ya nggak hanya sebatas pendidikan. Ya memang saya berkecimpung di situ, tapi kan nggak setiap hari harus 100% di situ nih, enggak. Oke, itu tadi teman-teman, pembahasan ya obrolan santai lah di sini. Mudah-mudahan pendidikan ya. Dan pendidikan dan stakeholdernya sebenarnya. Mudah-mudahan dengan adanya konten seperti ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mempunyai pemikiran yang lebih baik lagi. Intinya kita harus positif Mas ya. Positif. Jangan positif corona. Dan dengan adanya kita mungkin ada selingan hiburan nih. Adanya Kang Ardi sama Pak Muda tadinya. Oke, saya akhiri konten ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di channel Yusuf Retnap dan Kang Ardi, Papa Muda. Oke, sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.